Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat Ustadz Diah Sukron yang sudah hadir di tengah-tengah kita, pengisi kajian pada siang hari ini, Bapak-bapak, Pak Yakino Duluding, Ketua Cabang Muhammadiyah Kota beserta jajarannya, Pak Tri barusan masuk, Ibu Aisyah dan kementeriannya Bu Alifah, Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian keluarga sakinah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi bermacam-macam kenikmatan sehingga bisa menghadiri kajian pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa rangkaian acara pada kesempatan kajian pagi menjelang sore hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan Wahyu Ilahi tilawah, kemudian yang ketiga pengajian inti. Baik, mari kita buka kajian pagi menjelang siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi kajian kita bermakna sampai akhir nanti. Yang kedua, tilawah Al-Quran dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda Azaki Hafid dari SD Muhammadiyah Sedagaran. Kepadanya kami persilahkan. Oh, Al-Askia, itu ada dua. Kepeane soalnya Sedagaran. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taratta inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talaqta la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza
illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala saufa yarda. Sadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi ada yang minta foto nanti. Jazakumullah kepada Ananda Hafid. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala. Sampai kita ke acara inti yaitu pengajian. Untuk informasi undangan hari ini dari Ranting Wonosobo Utara, Argopeni dan Jelamprang. Semoga kedepannya nanti tambah banyak yang hadir, walaupun tidak ada jadwal, diusahakan kalau ada waktu nanti bisa ikut ngaji bareng-bareng. Iya, yang dibacakan kan yang ada di jadwal, makanya kalau ada waktu walaupun tidak dijadwalkan bisa hadir di sini, siapapun bisa diterima ngaji di sini. Itu Ustadz Sukron, monggo dipersilakan, nanti bisa dimanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Sampai jam berapa Pak Yakino? Jam 9. Ini setengah jam cuman. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala bihi sakinata fi qulubil mu'min. Wa alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo, Kota Wonosobo, Ustadz Yakino, serta seluruh jajaran PCM, PCA dan semua ortom yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para asatid, para ustadz, ustadzah, para kiai yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, serta seluruh ibu, bapak, jamaah, mas, mbak, adik-adik semuanya, yang mudah-mudahan hadir kita itu mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama yuk bersyukur bersama-sama di pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kesyukuran atas nikmatnya yang tidak bisa kita hitung satu persatunya. Tentu kalau kita hitung-hitung itu nggak akan bisa karena saking banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita nggak akan mampu menghitung nikmatnya saking banyaknya. Daripada kita terlalu sibuk menghitungnya, lebih baik kita mensyukuri walaupun hanya hal-hal ringan dan hal-hal sederhana yang bisa kita syukuri. Karena kata banyak ulama, man lam yashkur al-qalil lam yashkur al-kathir. Barang siapa yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang kecil, maka nikmat yang besar tidak bisa disyukuri. Andaikan nikmat besar itu disyukuri kadang-kadang di awal-awal saja. Biasanya kita lihat ketika orang-orang mendapatkan satu yang dia inginkan, itu biasanya syukurnya hanya di awal. Contoh, ketika bisa membeli rumah baru, itu syukurnya di awal-awal. Nanti tahun-tahun ketiga, 4, 5, apalagi sudah belasan tahun, sudah jarang mensyukuri ini kok punya rumah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat motor baru, itu juga
dilap-lap setiap sore gitu kan, daripada nunggu maghrib ngelap sambil istighfar, itu pas baru. Nanti kalau udah mulai buduk itu udah nggak ada syukurnya ya. Apapun biasanya itu kita mensyukurinya, kalau tidak sering-sering kita mutolaah tentang kajian syukur itu, ya syukurnya hanya yang baru. Mudah-mudahan tidak dengan pasangan kita ya. Karena ini berbahaya, syukurnya hanya pas baru saja. Oke. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita bermajelis ilmu, kita bisa berkajian seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu cara dan wasilah kita mendapatkan kebaikan. Lebih-lebih hari ini kita duduknya sudah ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana memang kata Nabi kita diperintahkan untuk semakin menambah pedal gas kita. Rasul saja mengencangkan ikat pinggangnya dalam artian untuk semakin intensitas dalam kita beribadah baik yang wajib maupun sunnah lebih kita kencangkan lagi. Maka ini kesyukurannya alhamdulillah, walaupun ini rutin, ini program yang cukup luar biasa Pak Yakino, yaitu KKS Kajian Keluarga Sakinah, yang membuat saya cukup pengen tiru paling tidak di teman-teman pemuda Pak, karena kajian Keluarga Sakinah itu walaupun semuanya, saya kok membayangkan ketika melihat beberapa video-video dan program kajian Keluarga Sakinah, saya membayangkan bagaimana kalau pemuda Muhammadiyah dan NA itu kajian seperti ini. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak sama ibu-ibu yang yuswanya sudah di atas 40, banyak yang sudah 50 ke atas, niku corong ngambahin donya niku pun temapak. Temen pun temapak niku. Dadi umpamane tenangin ribut niku pun biasa mawon, tapi kita-kita yang masih muda, yang usia pernikahannya masih di bawah 10 tahun, itu kita kalau tidak dibarengi dengan kajian-kajian, terutama kajian keluarga seperti ini berbahaya. Kenapa? Kenapa sekarang banyak sekali kasus ngeslot Pak, Bapak Ibu? Kasus ngeslot itu yang banyak kemudian pemainnya itu adalah anak-anak muda, bahkan keluarga-keluarga muda. Itu karena tidak adanya kajian-kajian yang membahas tentang keluarga. Pengennya cita-citanya kemudian keluarganya bahagia, rumahnya bagus, magrong-magrong, istrine ayu, manut, solihah, anake manut, penak ngoten niku karepe. Begitu tidak sesuai, maka ambil jalan pintas. Salah satunya ngeslot itu Bapak Ibu. Ini saya juga kepingin mudah-mudahan program kajian Keluarga Sakinah ini bisa menular dari programnya PCM Kota, bisa menular ke PCM yang lain atau ke Ortom yang lain. Saya minta doanya dan nanti resepnya Pak Yakino biar bagaimana bisa menerapkan ini. Kemarin saya sudah membuat satu diskusi tentang bagaimana mengadopsi program kajian Keluarga Sakinah. Hanya jamaahnya kita berharap keluarga-keluarga muda atau calon. Mereka yang sudah usia, misalnya anak yang sudah lulus kuliah, sudah secara usia masuk kategori memenuhi syarat untuk masuk ke jenjang pernikahan, kan bagus kalau masuk materi-materi seperti ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak, sedikit saya mengulas materi yang mungkin saya kira Ibu dan Bapak sudah lebih paham. Kalau kita ngomongin tentang keluarga sakinah atau kajian keluarga ini, tentu sebetulnya di sini saya yang harus jadi jamaah. Kenapa? Karena saya baru beberapa tahun saja membangun keluarga. Ibu dan Bapak sudah lebih. Artinya sama seperti ketika awal saya ketika disuruh mengisi tentang tarhib Ramadan, itu kebalik Pak. Tarhib Ramadan itu yang ngisi harusnya ya bapak-bapak dan yang sudah senior. Kenapa? Le menangisasi Ramadan pun luwih kathah. Pun apal. Ibarat perjalanan itu tikungane pun apal, ngasih bolongane, aspal sing sisih kene iki bolong, sing kene halus, apal niku. Maka harusnya kajian Keluarga Sakinah juga harusnya kita banyak belajar dari panjenengan para sesepuh yang mungkin kami tahunya hanya teori tetapi dalam praktek belum pernah mengalami. Tetapi tidak apa, karena kita niatkan sebagai bagian dari kita ikhtiar tidak rugi. Yaitu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasehati saja agar kita terhindar dari kerugian seperti yang disebutkan dalam Al-Quran.
Maka jika nanti saya menyampaikannya kok nanti ada yang tidak pas atau mungkin ada yang perlu diluruskan, kami sangat siap ketika harus kemudian kudune mboten kados niku. Nah, jadi anak muda itu memang kadang-kadang sok kebanteran napa-napa niku, nek kebanteran ceneng mawon mbok geger niku men mboten kebanteran. Baik Bapak Ibu, izinkan satu materi saya akan menyampaikan tentang paling tidak ada 3 nasihat Al-Quran terkait dengan pernikahan. Ketika kita membangun sebuah rumah tangga, mau itu keluarga baru atau keluarga lama, sama-sama keluarga. Sama-sama di dalamnya ada suami dan istri dan anak-anak. Maka bagaimana kemudian Al-Quran ini memberikan pedoman? Paling tidak ada 3, walaupun banyak sekali, saya akan ambil 3 saja Pak. Yang pertama tentu satu ayat yang paling fenomenal yang hampir setiap wong mantu niku pasti dihadirkan, sampai-sampai di setiap undangan bagian belakang atau depan ayat ini dicantumkan. Ayat yang mana Bu? Ar-Rum. Ya betul sekali, Ar-Rum. Surat ke-30 ayatnya 21. Hafal Bapak ya Pak. Wah, napa melih? Wah, pun mana? Pun mantu bola balik pun hafal niki nggih. Ini adalah satu nasihat Al-Quran yang pertama. Karena memang ayat ini memberikan satu gambaran dan perintah serta anjuran kita untuk menikah. Menariknya kalau kita baca ayat ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ayat ini dibuka dengan kata atau diksi ayat. Wa min ayatihi. Kalimatnya, katanya itu menyampaikan ayat. Bukankah setiap firman Allah lewat malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu disebut dengan ayat? Di awal pertama di Gua Hira itu kan 5 ayat pertama surat Al-Alaq ya ayat disebutkan. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Al-Baqarah berapa ayat? 286. Ali Imran 200 pas. Semuanya disebut ayat. Lalu kenapa Allah menyebut ayat? Karena maksud yang ingin Allah sampaikan dari ayat itu, Allah menginginkan bahwa setiap yang membaca, setiap kita yang mendengar, setiap kita yang mempelajari, mentadaburi sampai mengamalkan, harapannya semakin meningkat keimanannya kepada Allah. Bukankah tujuan Allah memberikan ayat itu agar kita semakin kuat imannya? Bukankah setiap ayat dari yang pertama sampai Al-Yauma akmaltu lakum itu kemudian ayat-ayat tujuannya agar kita semakin kuat akidahnya, semakin yakin bahwa Al-Quran adalah pedoman kita. Nggih mboten? Maka diingatkan di dalam Quran surat Al-Anfal, di antara ciri orang yang beriman sesungguhnya, kalau kata anak-anak muda yang senang barang produk-produk itu kan biasanya mereka nek saged niku kan ya termasuk kita beli barang itu kan yang original tuh. Ori, masa Bapak mau punya barang kok KW gitu kan. Iman juga sama. Ternyata iman sejak awal itu ada iman yang sesungguhnya, ada iman yang KW atau kaleng-kaleng kata anak muda. Kenapa? Kalau yang kaleng-kaleng itu ya bajunya saja. Jadi ngaku Muhammadiyah, ngaku Islam itu ya hanya sebatas bajunya saja. Apakah kalau sudah pakai peci, kalau apa sudah pakai baju koko, pakai sarung, sudah pasti itu iman dan Islamnya temenanan? Dan apakah kalau yang bajunya mung kaosan oblong terus pakai topi seperti Mas Danang mamane, apakah kemudian imannya lebih rendah daripada yang pecinan? Kan nggak bisa diukur seperti itu. Maka kemudian Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya mukmin yang sesungguhnya adalah mereka yang ketika ditunjukkan ayat-ayat Allah, kebesaran Allah itu mereka bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau ada ditunjukkan ayat Allah, zadathum imana, nambah iman. Jadi fungsi Al-Quran itu kalau kita baca, kita simak, kita pelajari, bahkan kita amalkan, kudune rumusnya nambah imannya.
Lah ayat nikah, ayat rumah tangga diawali dengan kata ayat. Apa maksudnya? Maksudnya kalau ada orang kok masuk ke jenjang pernikahan, berumah tangga, di mana rumah tangga antara dua orang yang tadinya nggak kenal kemudian menjadi satu belahan jiwa. Allah maksudkan dengan kebersamaan ini seharusnya karena diawali dengan kata ayat, orang kalau nikah tambah lama nikahnya kudune tambah iman kepada Allah. Harusnya Pak. Jangan neng dulu dong Pak. Jangan buru-buru neng dulu. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri juga memberikan nasihat kepada kita. An-nikahu sunnati. Nikah itu bagian dari sunnahku. Jadi di samping itu perintah Al-Quran, Rasul kasih. Kalau mau ikuti aku, kalau mau jadi followerku kata anak muda, kalau mau jadi pengikutku kata Nabi, ya nikah. Salah satunya yang harus kita ikuti, nikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak mau ikut dari sunnah-sunnahku bukan bagian dariku. Jadi menikah itu perkara ibadah yang hebat luar biasa. Maka bersyukur Bapak, nek mungkin atau wau sahur kok tesih diliwat ke kalih garwane, alhamdulillah Pak. Kok alhamdulillahnya terpaksa sekali Pak yakin. Karena itu bukan hanya sekedar bersama, tetapi ada nilai pahala yang begitu hebat luar biasa. Ya Al-Quran melandasinya, ya Al-Hadis juga memerintahkan. Maka seharusnya kalau ada orang nikah, semakin panjang usia nikahnya, semakin lama dia melaksanakan atau perjalanan pernikahannya, harusnya semakin dekat kepada Allah. Karena tadi, wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Dan jika ditunjukkan ayat-ayat Allah, bukankah kita itu sama pasangan kita bagian dari ayatnya Allah? Harusnya nambah imannya. Dalam Masya Allah. Saat ini bahaya ini. Kata para senior ini mengatakan 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Pak gimana Pak strategi awalnya? Bukan yang masna wa thulatha wa ruba itu. Nah wanita itu menikah itu 2, 3, 4 itu ya. Maka yang bisa 4 itu benar-benar Superman kata Pak Yakino, Superman. Karena bisa melaksanakan menikah 4. Yang nikahnya 3, gentleman katanya, Masya Allah. Yang nikahnya 2, real man, lelaki sesungguhnya. Wah. Yang nikahnya 1, cemen katanya, ya Allah, cemen. Kalau saya nggak apa-apa cemen Pak, dianggap cemen nggak apa-apa. Istri saya ikut Pak di sini. Yang belum nikah, no comment, Masya Allah. Ada-ada saja ya bapak-bapak ini guyonannya. Kalah saya sama Pak Yakin nih guyonannya. Oke. Baik. Artinya kalau kemudian kita sudah melaksanakan pernikahan, kok kemudian iman kita dengan pasangan kita, dengan keluarga kita tidak berupaya kita tambahkan value-nya, hubungan kita sama Allah kemudian masih biasa-biasa saja, tidak nambah, maka ada yang perlu kita koreksi bersama. Lalu apa tujuan kita nikah? Kalau hanya kemudian suami dan istri ayo bareng-bareng mendapatkan masa depan, punya rumah sendiri, kemudian rumahnya yang bagus, isinya perabotnya yang mewah, kendaraan sarwape, usaha ada. Kalau hanya itu tujuannya, nggak harus orang beriman, banyak yang bisa Pak. Nggak harus Islam, banyak sekali contohnya. Nggak harus sholat, banyak orang yang tujuan nikahnya sama seperti itu. Tapi bagi kita yang mengaku dalam hati kita dan kita bertujuan nanti mati kita itu selalu membawa iman, wala tamutunna illa wa antum, maka tujuan nikah kita tidak sekedar itu. Memang itu harus kita raih, karena itu akan menunjang sarana sakinah. Tetapi ada tujuan besar kita, di mana kita mengantarkan diri dan keluarga kita untuk semakin mengenal Allah, semakin layak masuk surga dan semakin jauh dari neraka. Karena Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu
ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kemudian anak-anak muda, keluarga-keluarga muda tidak pernah meresapi tentang tujuan pernikahan yang disebutkan dalam Al-Quran, kita khawatir tujuannya hanya seperti tujuan keluarga-keluarga sekuler saja. Keluarga-keluarga hedonisme saja yang kemudian tujuannya adalah hanya seperti yang tertera di dalam cita-cita mayoritas orang yang berkeluarga. Tetapi kita yang beriman, diri kita sendiri atau bapak-bapak yang sudah mantu, kita berharap anak-anak kita yang sudah berkeluarga tidak hanya membangun keluarga yang bareng di dunia saja, tetapi benar-benar ini menjadi keluarga yang kan disebutkan tadi ayatnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tujuannya diantaranya litaskunu. Kalau bahasa Arabnya rumah itu apa nggih, Pak? Ada baitun, ada darun, ada apa lagi? Ada maskanun. Itu kan artinya rumah semuanya. Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Makanya kemudian perkaderan formal di Muhammadiyah salah satunya disebut Baitul Arqam atau Darul Arqam. Ya. Atau ada yang menyebutkan maskanun. Ya kan? Di ayat ini sakinah dengan kata maskanun itu satu akar rumput. Artinya apa? Ketika orang sudah berumah tangga, memiliki pasangan dan memiliki tempat tinggal, maka rumahnya tidak hanya sekedar baitun saja, tidak hanya sekedar darun saja, tetapi menjadi maskanun atau tempat yang menjadikan penghuninya merasa nyaman, merasa betah, tentrem. Maka sering kita jumpa simbah kakung sama simbah putri, sekalipun diajak piknik ke tempat, ke hotel yang lebih mewah, AC-nya wadem, selimute luweh kandel, kasure luweh empuk, fasilitasnya luweh mewah, tapi nek pun seminggu saya kira mbah kakung dan mbah putri pun rewel pengen kondur. Kalau diajak lebaran tinggal dulu sama anaknya di rumah anaknya yang jauh lebih bagus umpamane, juga kadang-kadang nembe rong wengi wis bali wae lah, aku tak bali wae ngoten niku. Nggih mboten Kong? Ngoten Uti. Iya. Kenapa? Artinya kita itu memiliki satu rasa yang khusus ketika memasuki rumah sendiri, dan itu yang seharusnya terjadi setiap keluarga muslim. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan selalu menginginkan pulang. Karena begitu pulang itu langsung adem. Suami bekerja capek luar biasa, diseneni bose, dapusi karo pelanggane, harus disekut sama kompetitornya. Lahir batin saya, tapi begitu assalamualaikum anaknya, abi pulang, bapak pulang, ibunya teh, kopi, panas, es, langsung adem. Itu seharusnya. Maka kemudian ketika sang suami pergi kemanapun, begitu capek sing dipikir nyong arep bali. Kan ngoten harusnya. Maka sudah menjadi tugas, masing-masing memiliki tugas. Yang di rumah bagaimana agar yang pergi cepat-cepat pulang. Cepat-cepat punya pulang itu setara natural, nggak harus kemudian pakai ini. Jam berapa ya Bi? Jadi pulangnya itu hanya karena ibunya nggak marah aja, bukan karena keinginan yang natural dari hati. Karena takut. Nah, kan? Apa yang terjadi kalau bapak-bapak baik yang sepuh maupun yang muda pulang kerja lebih memilih warung kopi, kafe. Kenapa? Ya karena pelayannya lebih ramah biasanya, Pak. Begitu masuk kan pelayannya langsung, Bapak di dada-dada dulu, dan saya yakin pasti di meseme mesti polmeri. Monggo pinara. Kalau warungnya Jawa, mari silakan masuk, ada yang bisa kami bantu. Menunya ini silakan dipilih Bapak. Kopinya mau yang natural, mau yang ditambah susu, mau apa? Begitu kan? Makanya Bapak-bapak merasa nyaman. Anda yang pulang kerja langsung ke situ, Pak.
Maka ibu-ibu, Bu, jangan mau kalah, Bu. Jangan mau kalah sama yang ada di kafe-kafe. Begitu suami, begitu abi, begitu ayah, bapak pulang, sambut dengan senyuman, bukakan pintu. Sodori menu, Bu, ya nggak apa-apa. Paling tidak, kan kita ibu-ibu kan hafal jam kepulangannya. 5 menit, setengah jam, 1 jam, telepon atau voice note atau WA. Bapak mau dimasakin apa? Gimana kalau saya nggak bisa masak, Ustadz? Saya nggak bisa masak, Ustadz. Ya nggak apa-apa, beli. Bapak mau disiapin masakan apa? Walaupun beli nggak apa-apa. Karena kita jangan menyalahkan yang nggak bisa masak. Nanti dikira pahalanya beda ya. Saya kira itu akan menjadi satu. Karena gini, Bu, ulama itu memberi nasihat. Saya masih ingat ketika dulu saya mau menikah itu saya sering sowan kepada senior-senior untuk saya mintai nasihat. Jadi saya sowan ke tempat Pak D, saya sowan ke tempat Simbah, saya sowan ke tempat kakak sepupu sebagainya yang saya lihat kok keluarganya bagus. Saya sebelum nikah yang minta nasihat, piye toh caranya, tipsnya tuh gimana? Karena sekedar teori saja untuk langsung dipraktekkan tidak selalu berhasil. Nah, maka kata ulama, seorang wanita itu mau masuk surga gampang. 2 loh syaratnya. 1 menikah, 2 layani suami, surga pasti. Caranya pertama nikah, nek belum nikah kok melayani suami, oh suaminya siapa? Lah iya kan harus pakai pintunya dulu, Pak. Nek saya hanya bilang syarat masuk surga, layani suami, lu bahaya, suami siapa dulu? Karena hari ini ada orang rutin, bukan rutin ya. Ada orang sekarang keliru melayani suami, begitu dia sadar, ternyata bukan suaminya sendiri. Maka syarat masuk surga, nikahlah, setelah nikah layani suami. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha faqila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Itu hadis yang populer banget tentang rumah tangga yang harus selalu diberikan kepada anak-anak yang mau nikah atau nembe mawan akad nikah. Niki wajib setelke samben dino. Maksudnya apa? Kata Nabi, idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita sholat 5 waktu. Kalau disebutkan 5 waktu itu wajib atau sunnah, Pak? Berarti mewajib tok loh kata Nabi. Pun mboten usah taraweh, mboten usah tahajud, mboten usah duha, mboten usah sholat sunnah rawatib. Karena di sini khamsaha berarti cukup wajib tok. Standar minimal. Kalau ada wanita cukup melakukan standar minimal, passing grade, ya kan, KKM, wah pun standar, eman banget doa agama Islam niki. Nek wonten wong wadon kok pas KKM, sholat 5 waktu, wasomat syahroha, dan puasa Ramadan dilaksanakan. Mboten usah Senin Kemis, mboten usah Ayamul Bid, mboten usah Syawal nginjang. Syawal iman lawe sarwa komplit tok puasa nggih, Bu. Puasa itu paling berat bagi kaum laki-laki. Ya kan? Tapi kalau paling hebat itu puasa ibu-ibu. Hakul yakin. Karena memang fitrahnya ibu-ibu lebih jago berpuasa. Kita lanjut karena jam 09.00 aku kudu rampung iki. Oke. Puasa Ramadan dilaksanakan. Wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Suami dijaga kehormatannya, harta suami dijaga, dirinya ketika tidak bersama suami alias suami sedang berangkat kerja, entah sehari, entah sebulan, entah setahun, dia menjaga kehormatannya. Dan yang keempat, wa ata'at zaujaha, manut 100% manut perintah suami kecuali perintah yang bersinggungan dengan syariat Islam. Selama tidak ada perintah yang bersinggungan dengan syariat Islam niku kudu dituruti. Maka nek salate pas KKM, puasane pas KKM, terus menjaga kehormatannya, manut kalih garwa
Kata Nabi, faqilalaha, maka katakan kepada istri-istri itu, wanita-wanita tersebut, fadkhulil jannata min ayyi babin syi'ti, masuk ke dalam surga, milih dari pintu surga manapun yang diinginkan. Ada 8 pintu surga. Ada harus masuk pintu jihad niku kudu mati teng medan perang, Bu. Ada yang lewat pintu Ar-Rayyan, ahli-ahli puasa. Niku bojo-bojo istri-istri sing kados wau niku milih. Kan gaya banget. Punya golden ticket yang masuk itu bebas aja. Tiket niku lho. Mireng mboten niki, Bu? Bapak seneng banget niki. Niku syarat masuk surganya ibu-ibu. Bagi laki-laki, Pak, untuk seorang laki-laki, kata Nabi juga memberi rumusan bagaimana kita laki-laki menjadi kepala rumah tangga, menjadi suami, biar bisa menjadi penduduk surga, biar bisa duduk bersama Rasulullah. Siapa laki-laki terbaik? Karena kalau ibu-ibu dulu pas mau nikah atau panjenengan punya putra atau siapapun perempuan yang sudah masuk usia nikah, kemudian dia akan pastikan memilih. Mboten purun, asal laki-laki kan mboten purun. Pastikan memilih. Milih sing paling ganteng, paling mboten. Milih sing paling duwe duit. Milih sing paling tinggi jabatane. Milih sing paling mesti kan milih. Paling tanggung jawab, paling pinter, paling jero agamane, kan memilih. Ya nggak mungkin lah, mau nikah sama siapa Mbak? Yang penting jaler, nggak ada. Misal ada rumah ta'aruf, kita kumpulkan berkas-berkas. Siapa mas-mas yang sudah bujang, yang mau nikah, mbak-mbak yang sudah gadis, yang mau nikah silahkan kumpulkan. Kemudian ketika ditawarkan, panjenengan seleranya yang apa? Kulo yang penting lanang, nggak mungkin. Pasti ada kriterianya dong. Lah kata Nabi, siapa laki-laki terbaik? Siapa sih laki-laki paling baik kalau dalam urusan berumah tangga? Kata Nabi. Maka Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian laki-laki adalah yang paling baik, yang paling iman dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah contoh orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka kalau tadi perempuan istri masuk surga dengan 4 syarat tadi, bapak-bapak kepala rumah tangga untuk bisa menjadi penghuni surga, maka dia menjadi seorang yang paling baik dengan keluarganya, paling eman. Sekarang saya tanya, Bu, ciri-ciri suami eman niku napa pertama? Nyah nyoh niku Pak turine. Syarat pertama kata istri niku nyah nyoh. Nyah nyoh niku boten nunggu dijaluk nyoh. Karena memang dalam rumah tangga yang paling penting adalah uang. Nggih mboten, Bu? Uang. Iya. Lah mau ngaji terus mboten tahu disangoni ya tetap merengut nggih. Nyah nyoh niku turene ibu-ibu sini. Tapi memang benar. Tetapi tidak hanya sekedar memberi saja. Dan yang diberi tidak hanya sekedar secara materi saja. Yang diberi ya lahiriah ya batiniyah. Lahiriahnya diberikan, batiniyahnya diberikan. Di antara batiniyah adalah bagaimana para suami, para orang kepala rumah tangga memberikan pemahaman-pemahaman tentang akidah, pemahaman-pemahaman tentang ibadah, pemahaman-pemahaman tentang akhlakul karimah. Karena banyak yang menyebutkan di balik santunnya seorang istri ada laki-laki hebat yang memberikan pendidikan. Di balik anak-anak yang hebat, anak-anak yang rapi, anak-anak yang santun, ada seorang ibu yang hebat juga. Jadi keluarga itu pasti berkesinambungan. Dan sebaiknya itu kata Nabi, di antara tadi eman niku, bapak-bapak niku tidak gengsi ngrewangi gawean wong wadon. Nah, sing seru jalbu kali menina. Nah, men mireng niku teng sebelah. Nah niku nggih. Sae-saene ngrewangi nggih. Bapake terus tak rewangi donga ngeten nggih, Pak. Iya. Karena Nabi juga tidak segan. Nabi tidak segan-segan untuk membantu urusan rumah tangga.
Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu tidak malu kalau harus nggawa anting kemudian ngrewangi neng pasar. Ibu kene wae tak ngrewangi neng pasar blonjo ngeten. Niku neng kan nek pasar jeng mangkat nek kula jenengan nggih Pak, warep mangkat mane nyong kepolo. Kepolo niku kan rasane nek nyangking walah ya jan Pak. Mane kan welinge niku kan teng pasar induk ngaten niku ya Pak. Walah seru-seruan. Wah, rono-rono kok kenal ya nggawa anting kok dikira wedi bojo ki jah. Mana wong wis gagah, pangkate dhuwur, bayarane gede, mobile maher kok niki pinten nggih Bu? Walah rasane kayak akhirnya ya bapak-bapak kalau diminta membantu niku ya sing kira-kira ora nyang-nyangan teng supermarket akhirnya. Niku wis lumayan niku nggih. Suryamat niku. Kula mawon kula saged praktek ning nembe sethithik, Pak. Akeh mboten niku kula ngaku mawon. Dadi kula etok-etoke niku nek kan pasar niku, Bu, turun sik, Bu. Yang tak golek parkiran. Parkir kan angel lho, Bu. Nek mongso-mongso perpegan ngeten iki kan dadi ibunya biar turun dulu, tak golek parkir padune yo isin, Pak, nek ajeng mentak niku. Nembe mlebu nembe ajeng niku pun ditakoni wong kodho kenal kabeh niki yo. Wah, iki jebul terkenal iki wedi ro bojo iki. Nah kan padahal kan itu bukan bagian dari ciri-ciri derajat yang turun. Nggih mboten, Pak? Apakah suami yang kemudian nyaponi kalih ngepel kemudian akan menurunkan derajat? Kan tidak. Agama tidak pernah menyebutkan itu. Itu kan setan saja. Nggih. Dadi Pak Camat ngaten njurane nyaponi teras ngono kok ora luwes temennya. Ngoten niku. Bapak Ibu, itu yang pertama tentang Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ayat berikutnya Pak, Bapak Ibu semuanya, yaitu disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 19. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, seakan-akan Allah itu mengatakan kepada kita yang sudah berumah tangga, yang sudah beristri dan sudah bersuami, kata Allah paling tidak Allah pengen bilang gini, kalau kamu sudah nikah dulu, kamu ketika bujang kamu punya sifat-sifat. Ada sifat mahmudah, ada sifat madmumah, ada akhlak baik, ada akhlak yang buruk. Kalau kamu punya akhlak yang baik, lanjutkan di pernikahan. Kalau kamu di masa bujangnya, di masa gadisnya ada akhlak madmumah, ada akhlak-akhlak yang buruk, maka tidak boleh diwariskan dalam rumah tangga. Ini yang harus kita pelajari. Kalau mbiyen niku anak sekarang menyebutkan mager itu apa Bu? Malas gerak, kaum rebahan. Simbahe kula mbiyen maring salah satu putu niku kan nonton sing mager. Tapi zaman dulu belum ada istilah mager. Dulu kosakatanya gembeng. Gembeng keset nonton niku. Niku cewek. Niku terus simbah le ndonga bocah wadon kok keset temen. Lah njok ngesuk prige dikenek duwe bojo kan ngoten niku. Ya terus akhirnya si simbah niku le ndonga lah paling anak uripmu mulya duwe rewang sing akeh dadi bojone iki ora nesu-nesu. Ngoten niku. Niku ning dongane simbah kabul niku sing keset-keset niku dilalah qadarullah diberikan kemudahan suami sugih terus rewange akeh terus melanjutkan sifat gembenge niku. Lah niki yang tidak boleh di dalam ayat ini. La yahilu lakum antarithun nisaa karha, tidak boleh melanjutkan sifat-sifat yang buruk, yang jelek, kudu ditinggal. Demikian juga dengan laki-laki. Nek mbiyen ki lagi bujang senengane wah touring. Teng pundi-pundi pokoke wis kalih kancane motoran, wah sampai mana-mana sekali gas pulangnya 3 hari kemudian. Ya kan? Muncak terus. Kemudian begitu nikah, apakah itu tidak diperbolehkan? Secara agama memang tidak ada kalimat melarangnya, tetapi kita sudah ada tempat yang harus kita kunjungi setiap hari. Maka sejauh apapun laki-laki yang sudah beristri, dia harus selalu ingat rumah pulang. Nggih, kecuali pas lagi tugas benar-benar tugas ya gimana lagi wong lagi dinas
ada tugas dari kepala begitu harus 3 hari, ya masa terus pulang gitu ya enggak. Maksudnya kita bagi seorang laki-laki sekalipun seneng dolan, seneng ngopi bersama kancane, tidak boleh kemudian mewariskan sifat-sifat yang sama. Ini banyak di antara keluarga yang saya tadi kepengen tiru itu karena banyak keluarga muda sing isih pokoknya nek sekumpul kalih kancane iku panpol senenge. Ngerti-ngerti ale bali mbasan. Wah, 11 panggilan tak terjawab. Yo bro tak bali sik bro. Nah niki. Ya jadi kan ini kan relate dalam kehidupan kita. Ini kita tidak boleh mewariskan hal-hal yang seperti itu. Terakhir, bagi kita semuanya yang masih punya orang tua ataupun orang tua yang tinggal satu ataupun bahkan mungkin sudah meninggal, tetapi ayat Al-Quran itu memberikan nasihat kepada rumah tangga kita, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23, agar rumah tangga kita itu benar-benar bisa mencapai sakinah, yaitu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Biasanya ayat ini itu banyak dibahas tentang anak-anak sekolah kat SD tekan SMA. Ayat berbakti kepada orang tua biasanya mohon maaf dijejeli bocah SD tekan bocah SMA karena mereka dianggap anak. Harus hormat patuh kepada orang tua. Padahal ayatnya mengatakan jika kamu dapati orang tuamu itu sudah lanjut usia, kira-kira nek wong tuane lanjut usia umurnya pun di atas 75 tahun, niku anake isih SD napa SMA? Makanya Pak, kadang-kadang kita itu memberikan ayat ini kok hanya kepada anak sekolah. Justru seperti saya ini, keluarga-keluarga muda yang masih usia pernikahannya paling-paling 10 tahun ke bawah, 15 tahun ke bawah, itu kemudian mendapati orang tuanya sudah sepuh. Disitulah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini. Kenapa? Karena lanjutan ayatnya imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma. Jika kamu temukan orang tuamu sudah lanjut usianya, dua-duanya atau salah satunya, fala taqul lahuma uff. Ojo pisan-pisan ngomong ah. Kenapa kok ngomong ah? Karena nek wong orang itu kalau sudah lanjut usia mesti rewel, Pak. Kalau rewel sedangkan anak tidak tahu agama, wis takon mau ping 3 takon maning. Wong tuwa pun sepuh usianya 75 tahun ke atas. Cerita yang kemarin diceritakan saiki diceritakan lagi. Nggih, wingi ke nganu lho, nang masjid ke wingi ana wong kali salat ngene, padahal niku wis diceritake wingi. Mengken ajeng buka, nggih Nduk tak critani Nduk. Ceritanya diulang, wis ping 4 bola-bali. Niku nek kemudian anak tidak mempelajari ayat ini, kan semaur. Wis apal Pak, engko mesti wonge arep nganu sih, wonge arep gelar sajadah, terus lebare nganu sih nganggo sajadah ngon bapak sih, apal wis ping 5 jenengan cerita. Padahal ngomong ah saja tidak boleh. Kata Ustadz Saryoki sekali lagi dapat door prize. Maka kadang-kadang kita itu sebagai seorang anak merasa tertampar. Kenapa? Kan kalau panjenengan sekarang sudah punya cucu, cucunya itu usia PAUD atau PRAUD atau TK, bukankah anak kecil niku persis kados wau sing didongangke wong tua? Bocah cilik niku nek takon kan bola-bali. Padahal jawabannya sama. Mah, ini siapa mah? Mah, kalau itu apa mah? Mah, kalau ini apa mah? Mah, gitu kan. Lah nek si mamah niku pas ditakoni anake dong cilik kok jawabane ya Allah wis takon ket mau, maka ngemben tuane dong ditakoni kaya niku anake sama jawabannya, Bu. Bukankah in ahsantum li anfusikum? Bukankah perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita? Wa in asatum falaha. Demikian juga ketika keburukan akan kembali kepada kita. Maka saya memberikan nasihat kepada saya, usi binafsi, anak rewel memang ajeng kon ramah kaya kadang-kadang helo wis ket wingi lho jawabane takon meneh, tapi karena kita khawatir kalau nanti tua kita pengen dibuat ramah, yuk sekarang kita ramah. Kalau anak tanya 21 kali kita jawab 21 kali.
dan dengan cara yang sama dengan jawaban yang pertama. Coba ada yang jadi guru di sini atau mantan guru, Pak Yakino? Nek onten murid niku takon ping 3 dengan pertanyaan yang sama, mungkin Bapak masih sabar. Tapi nek takone ping 12 dengan pertanyaan yang sama, kan tetap Pak guru kan anyel. Dek kek ngrungokna apa ora janjane? Nah, niki kalian dijembreng niki kalian jelas. Nah, loro tambah loro papat ngoten niku teng kupinge. Coba kalau menjawabnya itu sama dengan jawaban pertama, itu sulit kalau tidak pakai agama. Karena sabar itu 3 perkara. Sabar dalam ujian, sabar meninggalkan maksiat, sabar dalam taat. Bukankah itu bagian dari taat yang kita sampaikan tadi? Ternyata untuk taat butuh sabar. Bakti sama orang tua, taat. Bakti sama suami, taat. Di satu sisi jenengan kudu bakti, tapi di satu sisi menurut jenengan kok suami nganyel ke, sabar Bu. Bapak juga sama Pak. Bayangannya Bapak itu apapun, maka keanehan-keanehan seorang istri itu ya memang harus disabari. Karena salah satu nasihat Rasulullah itu kan ketika ada orang datang dari kejauhan pengen kepanggih kalih Rasulullah, kemudian harapannya diberikan wejangan. Ya Rasulullah niki kula tebih-tebih saking mlandi teng PCM kota umpamane kan. Kula ajeng nyuwun nasihat. Waduh melampah niku tebih-tebih pingine niku diceramai masih jam-jaman, malah Rasulullah hanya bilang la taghdab. Jangan marah. Ya Rasulullah kula niku jan melampah dina wengi tak legake mboten nyambut gawe, mbok kula diparingi nasihat. Oh, kurang ya Rasulullah. Yang kedua, la taghdab. Dene sami kalih wau, jangan marah. Ya Rasulullah mbok sing setunggal malih lah sing rada marem niki mbok kula wangsule woleh ngoler-oler men marem niku kula. Yang ketiga Rasul menyampaikan la taghdab. Kemudian kan protes, ya Allah adoh mung oleh 3 ki ya padha wae. 3 in 1 ki mung tunggal. Maka kata Nabi, kalau kamu terhadap nasihat yang satu ini saja sudah bisa kamu amalkan, maka kamu akan dapat separuh dari apa yang kamu inginkan. Ayem uripmu, sakinah rumah tangganya, adem kehidupan rumah tangga. Kalau baik suami maupun istri termasuk anak dan orang tua mempraktikkan la taghdab. Coba Pak, orang tua, mertua la taghdab, suami la taghdab, istri la taghdab, anak la taghdab. Adem ayem jenjem. Ning angel napa angel? Wangel. Napa malih lagi saya? Menang setan, balah kocok aja sing enten sing bilang, "Lah, nek yang ngono carane ora usah takon dosa." Lah yung. Terus apa gunanya kita mengaji? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka 3 nasihat Al-Qur'an tadi tentang yang pertama Ar-Rum ayat 21 tentang wa min ayatihi. Maka artinya kalau kita nikah, kita harus semakin dekat kepada Allah. Semakin tambah usia nikahnya harus semakin dekat sama Allah. Karena kebersamaan kita dengan pasangan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu. Kemudian yang kedua, la yahillu lakum antarithun nisaa karha. Tidak boleh kita itu mewariskan sifat-sifat yang buruk. Dan yang ketiga, bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Ya. Bagaimana kalau kita mau bakti sama orang tua sudah meninggal dunia? Maka pastikan seluruh nasihat-nasihat baik orang tua, wasiat-wasiat yang baik dari orang tua kita laksanakan, dan kita pastikan kita menjadi orang yang solih, menjadi anak yang solih, sehingga setiap yang kita lakukan pahala yang sama ngalir. Bukankah mandala ala khairin falahu ajrun mithlu fa'ilihi? Bukanlah pahala yang dilakukan karena satu nasihat maka si penasihat dapat pahala yang sama. Kalau bapak dulu pernah mengatakan pokoke dhek nang ndi wae aja kelalen salat, maka saya salat saya kelingan bapak weling, maka ketika salat bapak dapat pahala yang sama sekalipun sudah sedo. Diki pokoke nek karo sedulur sak mangkel-mangkele aja, pisan-pisan medhot silaturahim, sak mangkel-mangkele karo adine, sak geding-gedinge karo kakang, aja pedhot pas sederekane. Senajan anyel atine weruh rupane yo sedih karena bapak weling, dan itu nasihat Al-Qur'an. Bismillah, maka ketika kita sambung silaturahim, ketika kita saling berjabat tangan, maka orang tua dapat pahala yang sama.
Ibu weling, pokoke dhek ya nduk, pokoke nek misal anak-anak pokoke dhek sing sabar wae. Maka eling-eling nasihat ibu, sabar. Maka kita kalau sabar, ibu kita dapat pahala yang sama. Itu cara berbakti paling sempurna kepada orang-orang yang sudah meninggal. Mboten mung sekedar maca Quran akeh-akehan, ngundang tanggane, ya apik niku. Ning rampung maca Quran karo sedulure ora gelem takon. Karo ponakane malahan ngomong barang sing elek, sing domongke malahan utange ning ndi. Nyong mono ngerti kabeh kae. Kira-kira orang tua kita itu akan mendapatkan pahala atau tidak dari apa yang kita lakukan? Itu. Dan terakhir, bagaimana kemudian kalau di antara kita, entah orang tua sama anak, anak sama orang tua, pasangan suami sama istri, sebaliknya, bagaimana kalau terjadi sesuatu yang membuat kita marah tadi? Karena la taghdab, tapi karena manusia tetap marah. Maka agama pun memberikan ajaran. Juk mboten parang nesu niki, asline mboten parang. Ning nek pun terlanjur nesu, ada aturannya. Kenapa? Karena agama mengatakan la yahillu limuslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim saling marah, saling diam, saling membenci lebih dari 3 hari. Maka ibu sama bapak nek pas berengkenengan, cekcok, alarm maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari kudu akur, kudu salaman. Begitu ada rumah tangga suami istri kok jengkelan lebih dari 3 hari, maka hari yang keempat ada hal yang haram dalam rumah tangga kita. Bukankah jenengan takut kalau di dalam nasi, di dalam sayur, di dalam air, di dalam uang yang jenengan miliki di situ ada harta haram, takut apa tidak, Bu? Dijawab, Bu. Jenengan nek diparingi arto kalih bapak, tapi di dalamnya ada harta haram, ada hasil korupsi, jenengan wedi napa mboten? Mboten ngertos sing penting akeh nggih, Pak. Aduh, gawat iki. Padahal kalau ada orang kok ora takon-takonan di dalam rumah tangga mboten purun takon lebih dari 3 hari, maka sama halnya di sana ada hal yang haram. Podo kalih jangan iwak babi, Bu. Wong podo-podo haram di sana. Niki kalau agama itu kemudian kita aplikasikan dalam sendi-sendi kehidupan kita niku selamat. Donyane selamat, akhirate napa malih. Kenapa kemudian ada rumah tangga yang tidak selamat? Ada rumah tangga yang kemudian kok ketoke bebojoan ora tambah seneng malah tambah susah. Songkrah wae, ketumprang, gluduk der. Nek liyane niku nyumet mercon sasi Ramadan, niki ora Ramadan, mercon terus unen-unen niku. Dar. Contrang. Niku nggih. Kalau udur-uduran niku biasanya teng gedung dewan. Senes teng rumah tangga. Gontok-gontokane niku pun dicontoni teng anggota dewan. Niku kan pun dicontoni balang-balangan kursi dadi anggota dewan. Men usah tersinggung, pancen terjadi walaupun live enggak apa-apa. Wong terjadi kok. Nah, yang belum lah jangan. Tapi kalau di rumah semarah-marahnya itu ya alarm 3 hari pun. Maka kudu sepakat. Wih, kok kaya ngono, nyarep nesu karo sampeyan, Dik. 3 dina. Barang arep mam urung siap nyarep nesu 3 dina. Mboten napa-napa kan apik niku. Jadi nesu napa nganggo aturan agama ngeten niku kan. Lho kan kita berpedoman. Daripada terlalu sepaneng berkeluarga, hanya masalah sepele sepaneng jadi masalah yang besar, ya kan? Terakhir, kenapa kemudian ayat-ayat Al-Quran harus kita jadikan landasan dalam kita berumah tangga? Karena berapa banyak masalah yang gede, pelik, luar biasa selesai hanya dalam bentangan sajadah. Masalah sing gede ini ora umum hanya selesai dengan bentangan sajadah yang kemudian berdoa hanya menghamba kepada Allah. Tapi banyak juga kita lihat rumah tangga bengkreh, cekcok, pisah hanya karena masalah yang sepele, karena mereka menganggap akan selesai hanya dengan akal yang cerdas, akal pikiran ngoten niku. Mudah-mudahan menjadi pengingat khususnya nggih awak kula sing isih bocah wingi sore. The children afternoon yesterday, bocah wingi sore. Yesterday afternoon children ngoten wis mbuh niku. Bocah wingi sore ngoten niku.
Milenial Pak, saya lahiran 88 soalnya. Nggih, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya, khususnya dalam kita beribadah lewat keluarga. Karena ibadah mboten mung salat tok, mboten mung puasa, mboten mung deres, mboten mung haji, mboten mung umroh. Nyawang bojo niku ngibadah. Masya Allah nggih. Ibu-ibu ngulungi unjukan ngibadah, muter mesin cuci cetek ngibadah, nyeploske setrika tek ngibadah, klunting ngudek teh kopi ngibadah, memeni set ngibadah. Mulane no ampun kabeh-kabeh dipasrahke rewang, Bu. Sing ganjaran rewange jenengan ra oleh napa-napa. Sing oleh ganjaran niku khawatire mungkin jaran rewange dadi ampun. Oke. Nasrun minallah fathun qarib. Mbok pilih wonten pamatur ingkang kirang trep. Ada kata-kata yang tidak pas, mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan karena keterbatasan kami. Jika ada lebihnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Dok. Sudah, Pak, sudah. Jangan marah ya, Bu ya. Jazakumullah khairan khair Ustaz Diasukron Zaidi yang sudah memberikan banyak kepada kita. Jadi masalah usia ternyata tidak jaminan ya. Yang katanya children yesterday afternoon bisa memberikan banyak masukan kepada kita yang lebih dahulu lahir di dunia ini. Sebelum kita tutup, ada pesan dari Pak Kepala Cabang untuk absen dari Bapak-Bapak Argopeni, Pak Ketua Rantingnya, Pak Karsono, Wonosobo Utara juga Ketua Ranting, Pak Baizar, Pak Pur, Tasyun ki selundupan ngurung jadwal semangkat, apalagi jadwal. Dan adik-adik dari panti asuhan, untuk ibu-ibu ada jelamprang itu sak deret 3 orang, Bu Alifah Hargopeni, Bu lupa saya jelamprang ya. Semoga nanti ke depan untuk yang ada di jadwal bisa lebih banyak hadir sehingga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat, kita terima semua. Itu untuk hari ini. Kita tutup kajian pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.